Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah dikuasai oleh para khalifah yang sangat menghargai jasa-jasa para ilmuwan yang besar bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, banyak berkemunculan ilmuwan-ilmuwan hebat yang pengaruhnya tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin di wilayah timur, namun juga di wilayah bagian barat. 1. Ilmu pengetahuan umum. Suatu peradaban tidak akan mengalami perkembangan yang pesat apabila tidak mampu menyesuaikan pengetahuan yang berkemunculan pada zamannya. Pada zaman Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan mulai menjadi pusat perhatian. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah antara lain yaitu ilmu kedokteran. Salah satu usaha Daulah Abbasiyah dalam mengembangkan ilmu kedokteran adalah memaksimalkan perguruan di Jundi Saibur, yaitu sekarang di Iran, yang menjadi penghubung antara tradisi kedokteran Islam dan tradisi kedokteran sebelumnya. Daulah Abbasiyah juga berhasil memunculkan ilmuwan-ilmuwan kedokteran terkenal seperti Ali Al-Tabari, Ali Ibnu Al-Abbas Al-Majusi, dan Ibnu Sina. Mereka semua menjalani profesi sebagai kedokteran dan membuat karya-karya di bidang kedokteran berdasarkan penemuan mereka. Adapun biografi dari para ilmuwan kedokteran yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama ada At-Tabari. Abu Al-Hasan Ali bin Syah Rabban Al-Tabari atau yang lebih dikenal dengan nama Ali bin Rabban At-Tabari adalah seorang hakim, ulama muslim, dokter, dan psikolog legendaris muslim dari abad ke-9 Masehi sehingga dikenal sebagai seorang psikolog. At-Tabari juga menguasai ilmu lain yakni fisika dan kedokteran. Ali bin Rabban At-Tabari lahir pada tahun 838 Masehi dan wafat sekitar tahun 923 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Syria Yahudi, terkenal di Merv dan pindah ke Tabaristan, sehingga dikenal dengan sebutan At-Tabari. At-Tabari sukses sebagai dokter dan ahli seni kaligrafi. Ia juga mendalami astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. At-Tabari juga sangat mahir berbahasa Suriah dan Yunani. Nama besarnya dicatat dan diabadikan dalam karya muridnya, yaitu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi alias Rajes, fisikawan agung. Yang kedua ada Ar-Razi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Di dunia barat, ia cukup dikenal dengan nama Rajes. Ia merupakan ilmuwan muslim pertama yang menulis tentang medis. Lahir di Rey, kelahiran pada tahun 251 H atau 865 Masehi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Ar-Razi merupakan saintis pertama
yang berhasil mengklarifikasikan berbagai macam zat kimia ke dalam 3 bagian, yakni mineral-mineral, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan. Ar-Razi juga banyak menulis buku tentang materi, ruang, nutrisi, waktu, gerak, dan optik, iklim, serta alkemi. Ar-Razi juga adalah orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. Dalam salah satu karyanya, Ar-Razi memberikan informasi yang amat sangat menarik perhatian para peneliti, yaitu tentang smallpox, penyakit cacar. Untuk jasa ini, ia dianggap sebagai sarjana yang mula-mula meneliti penyakit tersebut. Ia membedakan penyakit ini menjadi cacar air, yaitu yang disebut dengan variola, dan cacar merah, yang disebut juga dengan Vougela. Ar-Razi pula yang pertama kali melakukan pengobatan khas dengan pemanasan syaraf, serta merupakan sarjana kedokteran yang menganggap penting pengobatan kepala pening. Ar-Razi wafat pada tahun 313 H atau 925 Masehi. Selama hidupnya ia terkenal sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Yang ketiga, ada Al-Majusi. Al-Majusi memiliki nama lengkap Ali bin Al-Abbas Al-Majusi. Beliau lahir di Ahvaz, barat daya Persia. Al-Majusi belajar di bawah Syaikh Abu Maher Musa ibnu Syayar. Al-Majusi adalah satu dari 3 dokter terhebat di kekhalifahan Islam bagian timur pada zamannya. Al-Majusi berhasil mengolah aspal menjadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit dan luka kulit. Ia memeras endapan aspal yang dipanaskan untuk diambil airnya. Selama mengabdi kepada Amir Daulah Buwaihi, Al-Majusi membuat karya yang berjudul Kamil Sina'ah At-Tibiyah, yang berisi kamus istilah sains dan praktik kedokteran. Al-Majusi juga mendirikan 2 rumah sakit yang terletak di Shiraz dan Baghdad pada tahun 981 Masehi. Dalam hal ini, beliau menyatakan pentingnya menjaga hubungan antara dokter dan pasien. Yang keempat, ada Ibnu Sina. Dunia Islam memanggilnya dengan nama Ibnu Sina. Nama aslinya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Panggilan Avicenna Ibnu Sina, lahir pada tahun 370H atau 980 Masehi di Afshanah. Beliau merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter pada abad ke-10. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang penulis yang produktif dan sebagian besar karyanya adalah tentang filsafat dan pengobatan. Ibnu Sina adalah bapak pengobatan modern karena menerapkan ilmu kedokteran yang terbaru. Selain itu, masih banyak lagi sebutan lainnya yang ditunjukkan padanya, terutama berkaitan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Kanun fi Tibb yang menjadi rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina telah membuat perubahan yang besar dalam ilmu kedokteran. Ia memperkenalkan penyembuhan secara sistematis. Teknik penyembuhan tersebut digunakan oleh para dokter dengan rujukan utama. Ibnu Sina wafat pada tahun
428 H atau 1037 Masehi di kota Hamdan, Iran. Beliau pergi setelah menyumbangkan banyak hal kepada hazanah keilmuan umat manusia. Para khalifah pun mendukung kegiatan mereka dengan cara memberikan penghasilan yang baik dan mendirikan rumah sakit untuk pengobatan masyarakat. Ilmu filsafat. Pertama kali munculnya Daulah Abbasiyah yang menggantikan Daulah Umayyah. Filsafat hanyalah bentuk diskusi antara kaum muslimin dan kelompok non-muslimin mengenai permasalahan agama. Beberapa ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah yang terkenal dengan ilmu filsafatnya sebagai adalah yang pertama ada Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf bin Ishaq bin As-Sabah bin Imron bin Asi Ats bin Qais Al-Kindi. Nasabnya sampai pada keturunan berdarah Arab asli. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi di Kufah. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaan yatim tidak mengendorkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari sebagai macam ilmu di Kufah, Basrah, dan Baghdad. Dia memulai belajarnya dari ilmu-ilmu agama, filsafat, logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, geografi, kedokteran, dan teknik mesin. Kemampuannya dalam bidang filsafat dan penemuannya dalam bidang kedokteran serta keahliannya sebagai insinyur telah diakui oleh para ilmuwan lain yang hidup pada masanya. Al-Kindi juga mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab. Al-Kindi yang terkenal adalah kitab Fi Wahdaniyah Allah wa Tuhannya Jirm Al-Alam yang berisi tentang kesatuan Tuhan dan terbatasnya dunia. Ilmuwan filsafat berikutnya yang kedua ada Al-Farabi. Nama lengkapnya Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi. Beliau lahir di Farab, Kazakhstan pada 872 dari seorang ayah keturunan Persia dan ibunya berdarah Turki. Al-Farabi adalah seorang pengkaji filsafat Yunani yang ulung. Para ahli sejarah berpendapat bahwa ia kurang menguasai bahasa Yunani, tetapi dapat mengenal karya-karya Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Di dunia ilmu filsafat, Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama. Pada tahun 951 Masehi, Al-Farabi meninggal dunia di usia 80 tahun. Beliau meninggal ketika Daulah Abbasiyah sedang mengalami kekacauan dan politik yang tidak stabil. Yang ketiga ada Ibnu Sina. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau yang biasa disebut Ibnu Sina adalah ilmuwan yang terkemuka. Beliau adalah seorang filsuf Muslim serta perintis kedokteran dunia. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara. Konsep dasar logika Ibnu Sina dikembangkan dari gurunya, Aristoteles. Dari konsep sang guru, dia menambahkan pandangannya tentang pentingnya kebutuhan manusia untuk mendapatkan pengetahuan untuk kemajuan hidupnya. Meskipun semua kecerdasan berasal dari Tuhan, menurutnya kemampuan seseorang untuk memperoleh pengetahuan menentukan cara pandangnya. Menurutnya, Tuhan sebagai titik tertinggi di atas intelek murni, tidak bertentangan dengan upaya manusia untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu pengetahuan itu manusia justru dapat
lebih memahami keagungan Tuhan. Salah satu kitab Ibnu Sina yang terkenal dari bidang filsafat adalah kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat yang berisi tentang kehidupan dan pengalaman rohani. Beliau juga merupakan penemu teori filsafat emanasi tentang pemurnian tauhid. Ibnu Sina meninggal pada Juni 1037 pada usia 58 tahun dan dimakamkan di Hamedan, Iran. Ilmu astronomi dan matematika. Ilmu astronomi sebenarnya berasal dari ilmu falak. Ilmu ini sebelumnya telah dipelajari oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, namun tidak sampai mendalami ilmu tersebut. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu astronomi dan matematika berkembang pesat, tepatnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Salah satu penemuan gemilang yang dilakukan para astronom adalah tabel astronomi yang dapat digunakan secara luas, baik dalam negara Islam atau negara sekitarnya. Penelitian tabel itu berawal dari pengukuran bumi dan kelilingnya. Beberapa ilmuwan astronomi Islam yang terkenal pada masa Daulah Abbasiyah yaitu 1. Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi di Uzbekistan. Al-Khwarizmi hidup pada masa Daulah Abbasiyah. Al-Khwarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Berdasarkan buku 147 ilmuwan terkemuka dalam Islam karya Muhammad Gharib Jaudah, disebutkan pengukuran bumi yang dilakukan Al-Khwarizmi dilakukan dengan metode ilmu astronomi. Al-Khwarizmi tercatat sebagai pembuat diagram astronomi. Diagram ini juga sangat populer sebab dimuat dalam bukunya berjudul As-Sanad Hind. Al-Khwarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi. Semasa hidupnya, karyanya tidak seputar bidang matematika dan astronomi saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Yang kedua ada Al-Battani. Al-Battani memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sainan Al-Raqi Al-Harani Al-Sabi Al-Battani. Ia lahir sekitar tahun 858 di Haran. Ia adalah anak dari ilmuwan astronomi. Sejak kecil, Al-Battani sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang keilmuan yang digeluti ayahnya. Al-Battani merupakan salah seorang ahli astronomi dan matematika Muslim pada abad pertengahan yang cukup berpengaruh. Al-Battani adalah penemu teori yang menyatakan bahwa dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan Al-Battani ini dianggap akurat. Al-Battani meninggal pada tahun 929 di Kar al-Jiz, sekarang di Irak modern. Ketiga ada Al-Biruni. Al-Biruni memiliki nama lengkap Abu Rayhan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni. Ia lahir pada tahun 973 Masehi di wilayah Khurasan. Sejak kecil, Al-Biruni sangat menyukai ilmu pengetahuan. Al-Biruni adalah peletak dasar metode ilmiah modern. Hal ini dibuktikannya melalui penelitiannya terhadap pengukuran keliling bumi. Ia menggunakan persamaan rumus aljabar dan trigonometri untuk menemukan rumus penentuan jari-jari dan keliling bumi. Menjelang wafat, ia menekuni
farmasi dan menulis kitab Al-Saidanah fi Al-Tib, yaitu kitab farmasi dan materia medika. Al-Biruni wafat pada tahun 1073 Masehi. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.